Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir jam 2 malam. Nah, saya tadi sempat keluar ya, karena nggak bisa tidur. Saya terkejut ya di saat saya mendatangi salah satu kios tambal ban. Nah, di saat saya datang, saya menyampaikan salam, ucapan salam, dan saya berjabat tangan. Ditolak. Nah, setelah saya adakan dialog, ternyata dia barusan kena gendam. Nah, ini kami menggambarkan situasi keamanan ya. Saya beberapa hari ini ya, mendapat info-info ya, tentang adanya begal, ya, tentang ada pencurian sepeda motor, ya, sampai pembobolan kios, sampai gendam. Nah, untuk itu masyarakat supaya waspada di saat berkegiatan, ya, waspada. Jadi di saat sholat di masjid, usahakan bagaimana motor itu paling tidak kelihatan di saat kita sholat. Ya. Dan para penjual ya, atau warung yang 24 jam ya, itu banyak ya, kios-kios ya, kios tambal ban juga banyak yang 24 jam ya. Nah, terus kios-kios yang menjual kebutuhan pokok juga ada ya. Nah, dari situ muncul ya kejadian-kejadian yang saya sampaikan tadi, yang gendam lah ya, yang penjambretan lah. Nah, jadi kayak para pedagang keliling ya, yang berangkat tengah malam, itu juga rawan ya. Nah, untuk itu supaya berhati-hati. Nah, dari berbagai kejadian tadi itu menunjukkan bahwa masalah kesulitan ekonomi ini luar biasa ya di desa. Jadi di saat musim-musim buuan ya, itu kejadian yang saya sebutkan tadi sering terjadi di saat pendaftaran anak sekolah ya, di saat hari raya ya. Itu banyak kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu waspada. Ya, semoga pemerintahan ke depan ini ya betul-betul menyentuh lapisan bawah. Jadi permasalahan yang paling bawah ini bisa diketahui oleh pemerintah. Sehingga apa yang diharapkan Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto tadi, itu betul-betul akan adanya sebuah perubahan ya, perubahan yang mendasar di Republik ini. Saya sampai mengistilahkan ini kemerdekaan jilid 2. Jadi bagaimana di saat kita sebagai negara yang merdeka, itu rakyatnya juga harus merdeka. Selama ini berbagai penipuan ya, baik penipuan online ya dan sebagainya, itu menggambarkan bahwa perekonomian di bawah ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, dari situlah mari kita berkontribusi pemikiran ya, dan membuat satu solusi-solusi dengan salah satu programnya Bapak Presiden terpilih kita, yaitu
makan gratis ya untuk anak-anak didik kita, itu sebenarnya multiplier efeknya itu luar biasa. Ya. Jadi peredaran keuangan di bawah itu nanti akhirnya pesat. Ya, yang jualan sayur, yang jualan lombok, yang jualan telur ya, yang jualan daging ya, itu nanti akan terjadi sebuah siklus ya, perputaran perekonomian yang dahsyat di bawah. Jadi Prabowo tadi dengan program makan gratis tadi tujuannya itu. Memang anggarannya cukup besar. Tapi Prabowo mengatakan Indonesia ini negara besar, negara yang kaya. Nah, di saat semuanya dimanage dengan benar. Untuk itulah ya, ini program rumah YouTube ini ya, ini sebuah potensi ya, bagaimana menggerakkan perekonomian, bagaimana mengawali sebuah usaha, bagaimana memfasilitasi kebutuhan informasi tadi. Harapan saya rumah YouTube ini menjadi sebuah program ya, yang harapan saya bisa direspon oleh pemerintah. Sehingga pemerintah itu nanti dengan mudahnya ya ingin mengetahui kondisi masyarakat terbawah dengan adanya rumah-rumah YouTube ini. Karena rumah YouTube menggambarkan kondisi real di setiap RW di Indonesia. Nah, dari situ besar harapan kami ya, rumah YouTube ini menjadi pencipta lahan lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena rumah YouTube ini kita fungsikan seperti TV ya, sehingga menjadi tontonan anak bangsa. Yang selama ini kita sering scroll ya, kadang-kadang banyak tontonan yang tidak selayaknya harus ditonton juga. Semoga dengan rumah YouTube ini akhirnya ada sebuah keteraturan nanti. Nah, bagaimana dengan rumah YouTube ini nanti akhirnya kemudahan komunikasi antar anak bangsa itu betul-betul bisa terbangun ya. Nah, dengan adanya rumah YouTube ini bagaimana juga nanti setiap RW itu ada pentasnya anak-anak muda kreatif. Ya. Setiap RW ada ruang publik. Ya. Sehingga yang diharapkan Presiden kita terpilih Bapak Prabowo Subianto tadi, bagaimana rakyat itu betul-betul terpantau dengan benar. Begitu juga program-program pemerintah ini yang makanya pengawasan waskatnya itu langsung dari masyarakat. Ya, untuk itu ya mulai bupati, wali kota, gubernur ya pindah kuadran semua. Zero korup. Ya. Untuk itu khusus di Kabupaten Malang ya pilih ya, bupati, wali kota, wajah-wajah baru. Wajah-wajah yang punya komitmen untuk memberantas korupsi. Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi di saat nanti di pemerintahan presiden terpilih tadi, misalkan masih ada praktek-praktek korupsi, ya, saya akan menyuarakan dengan lantang. Untuk itu masyarakat dan semua ASN pilih wajah-wajah baru untuk bupati wali kota ke depan. Ya. Jadi jangan kau gadekan suaramu, jangan kau jual suaramu. Mari kita betul-betul kritis ya kepada pemerintahan ini. Jadi pemerintahan yang berwibawa itu ditunjukkan dari kantornya yang bagus, kantornya yang terawat, ya itu akan menghasilkan kinerja yang bagus. Tapi kalau kantornya aja sudah kumuh, ya, kantor kecamatan trotoarnya berantakan, dia nggak peduli. Berarti itu etos kerjanya nggak ada.
atau produktivitas dari kerjanya itu nggak ada yang dihasilkan. Ya. Saya mendatangi beberapa kantor dinas, itu kumuh banget. Nah, dari situlah ya, mari kita rubah mindset baru. Ya. Yang selama ini pegawai negeri itu hampir identik dengan korup. Ya. Untuk itu kita harus betul-betul pindah kuadran. Saya jadi pegawai negeri hingga pensiun ya, karena saya aktivis, saya peka. Ya. Saya pernah jadi materi, ya, jadi pemateri. Di situ yang harusnya saya terima itu 400.000, tapi kenyataan yang diberikan hanya 200.000. Maksudnya apa? Inilah, jadi korupnya hampir di semua jajaran, semua lapisan. Untuk itu harapan saya rumah YouTube ini ya sebagai ruang publik, ya ruang kontrol. Pemerintah nggak usah takut dengan banyaknya kritikan, dengan banyaknya hujatan, karena itu kondisi real nantinya. Kalau sekarang ini kan gampangannya masih nggak bisa kita mengatakan info yang benar itu yang kayak apa. Nah, saya seorang YouTube, ya, tapi saya orientasinya bukan untuk mencari uang dari YouTube, tidak. Ya. Sekarang ini banyak, ya, jadi para pialang-pialang, ya, bikin podcast lah, bikin YouTube lah, ya, tapi arahnya itu yang dituju adalah uang. Sehingga banyak pemelintiran info. Yang beritanya itu yang mau diinformasikan itu biasa-biasa saja. Tapi tampilan di thumbnailnya, ya, di headline medianya itu luar biasa. Hingga orang tergiur. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan judul. Itu banyak terjadi. Untuk itulah harapan saya rumah YouTube ini, ya, ini yang akan mempelopori sebuah keteraturan. Bagaimana info hoax, ya, itu akan betul-betul terminimalisasi, ya. Jadi ada minimalisasi info hoax. Karena rumah YouTube ini kita sederhanakan, setiap RW ada satu admin. Sehingga dari situ di saat ada info hoax gampang kita menyikapinya. Semoga, ya, presiden terpilih kita ini Pak Prabowo ini, ya, yang beliaunya sangat berkomitmen tinggi, ya, Indonesia ini harus menjadi negara maju sampai swasembada pangan, swasembada energi, ya, ini luar biasa, ya. Jadi beliaunya terkait dengan hilirisasi segala macam itu harus menjadi program yang diutamakan, ya. Dengan harapan kekayaan alam ini di saat kita kelola dengan baik dan benar, ya, insya Allah, ya, kemiskinan itu akan terentaskan betul. Ya, jadi kemiskinan di era Pak Prabowo itu bukan semata-mata hanya sebagai jargon, ya, tapi beliaunya akan betul-betul buktikan. Makanya yang diutamakan adalah hilirisasi tadi, maksudnya bagaimana bahan baku kita ini, ya, kita jadikan sampai produk jadi atau setengah jadi, sehingga nilai tambahnya bisa sampai 10-20 kali lipat harganya. Dari situ saja Indonesia sudah kaya, ya, itu dari sumber daya alam saja. Belum lagi potensi-potensi yang lainnya, hasil bumi, ya, kayak sawit, ya, bagaimana sawit nanti bisa diproduksi menjadi mesin, menjadi solar, ya,
dan beberapa turunan lagi dari produk sawit tadi. Itulah upaya yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih kita Bapak Prabowo. Besar harapan kami rumah YouTube ini nanti akhirnya menjadi sebuah pemodelan ya, sebagai masa transisi perubahan mindset ya. Sekarang ini gampangannya masyarakat ini sudah hampir krisis kepercayaan kepada aparat ya, krisis kepercayaan kepada aparat. Nah, dari sinilah harapan saya rumah YouTube ini nanti masyarakat itu akan bersuara. Ya. Suara sumbang ya, yang ada di masyarakat itu akan betul-betul terdengar nanti. Tapi suara sumbang itu bukan mereka-mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang apa yang disampaikan. Tapi karena rumah YouTube ini gampangannya coveragenya hanya 1 RW, jadi mudah. Di saat ada himbusan, ada buzzer atau apa segala macam, buzzer sudah nggak usum di zamannya Pak Prabowo ini. Ya, sekali lagi yang saya ingatkan waspada ya, bagi warung ya, kios yang 24 jam. Tentang gentayangannya para jambret ya, para hipnotis ya, gendam ya, banyak ya, itu hati-hati ya. Gendam itu rata-rata berawal dari dia memukul kita langsung dia kenalan. Nah, itu kita sudah lupa sudah. Jadi kalau misalkan ada orang mukul kita, ganti dipukul. Ya. Di situ akan nggak kena kita. Tapi kalau di saat dipukul kita diam, berarti kita kena sudah. Kita mau disuruh ngapain aja nurut. Itu modus ya. Yang ini tadi barusan saya temukan di saat saya mau salaman ditolak itu ternyata dia barusan kena gendam. Nah, sekali lagi mari kita waspada. Ya, mari kita waspada. Dan untuk anak muda mari kita betul-betul bangkit ya. Rumah YouTube ini adalah sebuah media ya, sebuah cara bagaimana pemuda bangkit. Nah, di saat saya mengatakan pemuda harus bangkit itu caranya itu harus kita kasih tahu juga. Ya, pemuda bangkit dengan membuat rumah YouTube. Dengan rumah YouTube tadi, mari kita ajak masyarakat untuk berbisnis. Karena dengan adanya makan gratis ya untuk anak-anak itu, di situ banyak potensi-potensi lapangan pekerjaan. Nah, untuk itu mari ya kita mulai belajar bisnis. Semoga kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini betul-betul membangun sebuah keteraturan, sebuah keadilan dalam kemakmuran. Amin, 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 amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.